kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, walaupun kami ibadah secara virtual, biarlah Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Ketuklah hati kami Tuhan, agar kami selalu datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan dapat kami resapi, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat atau titah Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Mari anak-anak kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama menyebutkannya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ayat bulanan minggu kedua di bulan Maret 2021 ini masih sama seperti minggu yang lalu ya, yaitu Roma 3 ayat 24. Ayo kita sama-sama mengucapkannya. Boleh dibuka Alkitabnya, dibaca ya. Ayo kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah anak-anak kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu, selamat pagi bagi kita semua dan selamat hari Minggu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, kuduskanlah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya ke-26 ayatnya yang ke-57 sampai dengan 68. Mari kita membacanya bersama-sama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari.
Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukulnya dan berkata, "Cobalah, katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Salam anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Apakah kalian pernah melihat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung? Tempat apakah itu? Itu adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, yaitu mereka yang melanggar hukum. Misalnya pembunuh, perampok, koruptor, dan lain-lain. Nah, demikian dalam cerita Alkitab pada minggu ini. Yesus dibawa ke pengadilan, yaitu namanya Mahkamah Agama. Untuk apa Yesus dibawa ke Mahkamah Agama? Yaitu untuk diadili. Karena Mahkamah Agama pada waktu itu adalah lembaga tempat mengadili setiap orang bersalah supaya diberikan hukuman. Di Mahkamah Agama itu para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi menuduh Yesus telah memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Bahkan mereka memfitnah Yesus, telah menghujat Allah. Mereka semua berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Yesus bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Padahal Yesus tidak bersalah sama sekali. Anak-anak sekolah minggu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi, mereka telah berkompromi dan bersepakat untuk melakukan kejahatan kepada Yesus. Yesus yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Karena itu, anak-anak sekolah minggu, jangan pernah bekerja sama dengan orang-orang untuk mencari-cari kesalahan orang lain dengan berdusta. Tetapi lakukanlah yang baik dan seturut dengan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga tidak menginginkan kita, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita berdusta atau bersaksi palsu, karena itu melanggar hukum Tuhan. Hukum keberapa ayo? Yaitu hukum Taurat ke-9. Disebutkan jangan engkau bersaksi dusta. Jadi bersaksi dusta atau palsu itu melanggar hukum Taurat Tuhan. Tuhan menginginkan kita mencintai kejujuran,
Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, marilah kita menjadi orang yang jujur. Jangan suka berdusta atau berbohong. Atau jangan kita menuduh dan memfitnah orang lain. Jadilah seperti Tuhan Yesus yang selalu berkata benar, jujur, dan hidup di dalam kebenaran, dan tetap mengasihi semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar tidak bersaksi dusta, agar tidak berkata bohong, tetapi kami hidup dengan jujur, hidup di dalam kebenaran. Jadikan anak-anak sekolah minggu anak yang jujur, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu di rumah, di sekolah, sehingga anak-anak sekolah minggu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan juga memberikan kesehatan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita akan angkat pujian lagu terakhir untuk hari ini. Tapi sebelumnya, siapkan persembahannya, pegang di tangan manis. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan lagu Dison Adong Buboan Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.